Tidak hanya ibu-ibu yang menelan dampaknya, harga rawit yang naik pun mengimbas UMKM kuliner. Jadi jurus hadapi kondisi ini ada pedagang yang sedikit mengurangi, tapi ada juga yang terpaksa beri ekstra harga demi menjaga kelangsungan usahanya. Sebagian orang tak akan merasa nikmat tanpa topping sambal pada sepiring nasi hangat yang disantapnya. Walau setelahnya, keringat di kepala mengucur deras. Tapi itu justru jadi sensasinya. Membuat selera makan bertambah, kata penikmatnya. Cabai telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok yang seolah harus dipenuhi. Belakangan ini harganya mendadak tinggi, yang cukup mengusik dana belanja sehari-hari. Disinyalir akibat suplai yang ada tidak mampu memenuhi jumlah permintaan pasar. Cuaca menjadi aktor utama alasan keterbatasan. Musim tanam hingga panen cabai yang biasa berlangsung mulai April hingga Oktober terganggu oleh pembuahan yang gagal oleh curah hujan yang masih tinggi. Hal ini diperparah oleh munculnya beberapa penyakit yang mengakibatkan buah cabai membusuk dan berujung gagal panen. Dari cuaca ekstrim sampai gagal panen, hal ini pastinya membuat pasokan cabai makin lemas. Lalu, hal ini tentu saja merugikan para pedagang. Tapi, masa ya pedagang jadi nggak beli cabai? Ya mau nggak mau, mereka tetap harus beli karena untuk memenuhi kebutuhan penjualannya. Semakin pedasnya harga cabai di berbagai daerah, membuat pelaku usaha kuliner berputar otak agar tak rugi. Kalau buat pedagang sih pasti ada dampak buat cabai mahal. Paling kita ya cuman nurunin aja. Apa saat jadi sambal biasanya kasih banyak, jadi separohnya. Alhamdulillah sih kalau orang pada suka mah pasti balik lagi. Kita usahain mah normalin semua, nggak ada perubahan sama sekali. Paling kalau ada yang mau nambah sambalnya mungkin kita skip lagi gitu. Paling ada tambahan lah gitu biaya gitu dikit. Mana ada pemerintah mah kalau bisa diturunin sembako semuanya, jangan cabai aja, sembako semuanya. Tak lagi berikan sebanyak biasanya. Ini kata pedagang gorengan, mereka benar-benar menghitung ulang, bersiasat agar jualan mereka tetap menghasilkan. Sekarang kalau cabai mahal bisa hampir setengahnya lah. Jadi gimana ya, biasanya 35 cabai itu sekarang udah 80.000. Jadi belanja bisa kalau beli cabai 2 kali lipat lah. Ngaruh juga sih sama kita juga, sama pedagang gorengan juga sih. Strateginya kalau yang beli pingin cabai sih dikasihnya nggak banyak-banyak, paling dikit doang sih, dikurangin aja lah. Mudah-mudahan mah turun lagi lah, standar lagi gitu. Soalnya kan kasihan juga sama yang pedagang gorengan. Ya kan apa-apa pada mahal. Lain lagi kata para penikmatnya, meski harga cabai kini ikut pedas, mereka tetap bertahan dengan selera pedasnya. Meski jika terpaksa dikenakan biaya tambahan. Apalagi kita perempuan ya, apa-apa tuh kalau nggak pedas ya nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau ya terus aja. Kita juga mau beli apa-apa harus ada yang namanya pedas kayak gitu Mbak. Jadi kalau makan tanpa pedas itu kayak kurang aja gitu, kayak nggak enak. Jadi itu lebih ke concern mungkin jadi penjualnya kali ya. Mungkin bisa di-adjust lagi harga, tapi harapannya meskipun harganya nggak dinaikin jauh banget gitu loh. Kenaikan harga cabai rawit jelang Natal dan Tahun Baru seolah menegaskan rapuhnya stabilitas harga pangan saat memasuki momen permintaan tinggi. Tanpa kebijakan yang tepat dan antisipasi pasokan sejak dini, lonjakan harga berpotensi terus berulang setiap tahunnya. Lonjakan harga cabai menjelang Natal dan Tahun Baru sudah menjadi agenda tahunan yang terus berulang. Masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan kelancaran pasokan dan juga distribusi agar lonjakan-lonjakan harga cabai seperti ini tidak terulang lagi di kemudian harinya. Tiffany Aisyah, Rio Pramasta melaporkan.